Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini saya akan tampilkan 4 pertanyaan yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk kita bahas bersama dengan narasumber. Ada 4 pertanyaan dan pernyataan dari Ken Akbar Wikantoro, bagaimana pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional jika harga minyak terus melonjak. Kemudian kita bergeser, Yudi Nurhilanudin. Seperti apa seharusnya Indonesia memposisikan diri dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti ini? Kemudian ketiga, Mandalorian, Indonesia tetap harus di BOP biar aksi nyata bukan sekedar demo atau teriak Free Palestine di sosial media. Terakhir, Ariana Faranisa, jika ingin menjadi mediator di perang Iran versus Zionis dan AS, apakah keberadaan Indonesia di BOP menjadi kendala? Saya ke Mbak Cempaka dulu. Ini menurut saya yang keempat menarik. Jika kita ingin menjadi mediator dan kemudian saya mendengar katanya Pak Presiden ingin ke Teheran kemudian untuk bisa menjadi mediator, apakah BOP ini akan menjadi kendala dalam perspektif security tadi? Kalau saya ingin melihat dari bagaimana respon Kemlu beberapa waktu terakhir, di mana menyatakan bahwa selama perang ini masih berjalan gitu ya, diskusi terkait dengan BOP ini suspend. Nah dalam konteks ini sebenarnya ada di sini pemerintah masih melihat bahwa ada garis-garis red line yang dipatuhi begitu. Terlebih kalau misalnya kita bicara tentang mediator, Indonesia menjadi mediator, pendekatan presiden saat ini yang menggandeng Pakistan itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita memang menyadari concern yang muncul bahwa kita secara kekuatan mungkin belum mampu atau misalnya apakah head to head dengan kekuatan besar seperti Amerika maupun Israel itu tidak cukup. Makanya yang bisa kita lakukan adalah menggandeng like-minded country. Nah dalam konteks ini like-minded countries ini bisa berbagai macam bentuknya, apakah dalam platform ASEAN dan dalam platform BRICS misalnya, atau misalnya saat ini yang memang dipilih oleh atau memang possible karena memang tadi isu trustnya ini ada dari Iran juga terhadap Pakistan, ini memilih Pakistan saat ini menjadi pihak yang like-minded country yang diajak bersama untuk menjadi mediator. Dan informasi terakhir memang kalau kita dengar adalah Pakistan sendiri setuju begitu dari Perdana Menterinya untuk bersama-sama setidaknya mendeeskalasi konflik ini. Jadi kalau dengan logika Indonesia sebagai mediator tunggal itu menjadi tidak masuk akal? Saya rasa itu bukan tidak masuk akal, tetapi dalam konteks ini ketika kita ingin deeskalasi ini berjalan dengan cepat, tentu kita tidak bisa hanya rely atau bergantung pada kekuatan kita sendiri gitu, dan memang lebih efektif. Terlebih kalau kita lihat dalam konteks, mungkin saya juga ingin melihat sedikit pertanyaan dari Mas Yudi di situ, bagaimana ketika strategi perang asimetris yang digunakan oleh Iran, berarti bahwa dia membebankan yang disebut dengan asymmetric cost. Beban asimetrik dalam perang ini tidak hanya ditanggung oleh Israel dan Amerika saja, tetapi bisa dibilang negara teluk, bisa dibilang juga mungkin dalam skala yang jika lebih panjang lagi. Gini. Perang asimetrik itu memang lebih mahal dengan perang darat konvensional? Kalau kita lihat sekarang memang masih menggunakan air, jadi masih menggunakan udara kita, dan bagaimana memang cost tapi memang perang asimetrik yang dilakukan oleh Iran saat ini strateginya itu sudah dipelajari selama tadi disampaikan oleh Pak Ihsan selama lebih dari 40 tahun begitu. Dan ketika mungkin ada dua statement yang saya ingin ambil adalah dari Menlu-nya Iran misalnya menyatakan bagaimana salah satu statement kita ditanya apakah dia siap ketika terjadi boots on the ground, dia bilang dia siap gitu ya. Dan bahkan salah satu statement terakhir dari spokesperson militernya Iran menyatakan bahwa jika Amerika dan Israel siap dengan minyak yang harga bisa mencapai 200 barrel, $200 per barrel. Terima kasih Pak Ihsan. Maka come and get it gitu. Jadi kita lihat bagaimana war of attrition atau perang berlarut ini memang sudah menjadi strategi. Dan kalau salah satu mungkin yang terakhir mungkin saya sampaikan adalah bagaimana secara militer Iran ini sudah membagi menjadi yang disebut dengan mosaic defense, yaitu dia membagi sebanyak menjadi 31 kompartemen strategis. Jadi dia tidak lagi terpusat tapi dia sudah terdesentralisasi. Nah ini sehingga tadi yang disampaikan ketika pimpinan yang baru Mojtaba Khamenei ini berdiri, ini tidak akan banyak mengubah lanskap dari perjuangan. Karena sistemnya terinstitusionalisasi di sana ya? Betul Mas Bram. Oke, Mas Putra saya ke Anda. Jadi Indonesia banyak kemudian dianggap tidak rasional menjadi mediator tunggal. Mengajak beberapa negara atau aliansi strategis gitu misalkan, atau mengajak negara-negara misalkan seperti Oman yang sudah berpengalaman
menjadi mediator Amerika dan Iran. Apa tanggapan negara? Ya, jadi pada dasarnya kan kenapa kita mau menjadi mediator ya? Kita tahu penduduk kita yang bekerja di sana, diaspora kita yang di Timur Tengah tuh 1 juta kalau saya tidak salah yang bekerja di sana. Indonesia saat ini pun di development aid ya, negara-negara 8 berkembang itu pun juga saat ini diberi mandat sebagai ketua. Itu sebenarnya dasar ya kenapa kita mengajukan untuk menjadi mediator yang saya pahami. Dan tentunya ketika tadi ya kita mau menjadi mediator ternyata tidak ada peluang ya tentunya kita bisa coba dengan hal lain. Tadi misalkan kita bersama dengan ASEAN atau dengan opsinya lagi tadi bersama dengan Oman. Tentunya kan peluang-peluang itu dinamis ya. Bisa saja kita menggunakan segala cara. Yang penting kepentingan kita tadi jangan sampai kita tahu saat ini WNI kita yang bekerja di Timur Tengah 1 jutaan kalau saya tidak salah itu lapangan kerja loh. Kalau misalkan mereka dievakuasi ke Indonesia itu kan juga jadi salah satu pengangguran terbuka yang baru gitu ya. Tentu juga jadi harus salah satu yang dipertimbangkan. Tentu beberapa hal kan kemungkinan bisa dilakukan. Jadi artinya semua akan ya. sangat menyesuaikan ya. Pun kemudian inisiasi Pak Prabowo ingin menjadi salah satu mediator begitu ya. Betul. Jika ternyata dirasa peluang lebih besar ketika bersama dengan ASEAN, Mbak, terus juga bersama dengan negara lainnya Oman, kan kita nggak kekeh untuk benar-benar sendiri kita yang mediator. Yang penting kan tujuan utama adalah perdamaian dunia, demilitarisasi, konflik tidak semakin lama, dampak ekonomi tidak semakin besar, harga minyak tidak semakin tinggi dan lain-lain. Baik, Pak Iksan, tanggapan Anda. Jadi saya menyambungkan dengan logika daya tawar yang kemudian Anda sebutkan di beberapa segmen yang lalu. Singkat, Pak. Putir Indonesia memposisikan diri konflik melibatkan kekuasaan besar. Itu dalam sejarahnya Amerika tidak pernah mau menurunkan posisinya. Oke. Tidak ada. Dalam segala negosiasi. Nggak ada. Baik. Makanya sampai keluar dari lembaga multilateral 61, keluar dari Paris Accord, itu nunjukin Amerika nggak ada cerita. Oke. Jadi salah kalau kita mau coba-coba tampil kayak gitu. Tahu diri juga deh melihatnya gitu maksud saya. Oke. Baca diri aja. Tapi kalau Anda Pak, penjelasan Cempaka tentang mosaik gitu ya, ketika saya geser dalam posisi mosaik, saya melihatnya begini, 49 tahun Iran itu ditekan gitu ya, dan dalam posisi itu dia tetap bisa menjalankan transaksi ekonomi walaupun kena sanksi dan diembargo, itu membuktikan bahwa mosaik yang dibangun itu bukan sekedar mosaik karena semangat di dalam. Tapi memang sudah ada pihak-pihak yang pakai, saya menggunakan bahasa Amerika sendiri. Sejak yang namanya jatuh ke Bush berkuasa, justru Amerika sedang membangkitkan perlawanan dari musuh-musuh potensialnya. Dan itu bukan sekarang, itu sejak 2004. Padahal Iran sudah dalam posisi bagaimana dia bertahan atas embargo dan sanksi. Dia belajar betul tentang peta pertarungan di mana sejumlah negara teluk itu menjadi kaki tangan Amerika. Bahasa sederhananya, betapa banyak negara-negara itu pemimpinnya adalah boneka. Boneka Amerika, boneka Washington. Pun tetangganya Iran ya? Tetangga, sama. Nah, ketika didekati Pakistan punya sikap berbeda. Anda bayangkan ketika ribut Pakistan sama India, yang masing-masing menggunakan kekuatan militer tersendiri di udara. Yang satu menggunakan F-15, yang satu si India, Pakistan menggunakan J-15. Kata kuncinya cuma sekedar jamming, selesai. Dan sekarang dia adu domba antara Taliban sama Pakistan. Pada saat yang sama Amerika menggunakan Kurdi di Irak untuk menyerang. Itu bagian dari asimetrik, itu bagian dari mosaic deterrence. Nah, kalau kita melihat yang mosaic deterrence, maka pemetaannya menjadi berbeda. Ketika kita bicara tentang bagaimana sesungguhnya stabilitas ekonomi, tidak akan ada stabilitas ekonomi di panggung global kalau kemudian tekannya adalah strength. Karena tidak ada orang mau duduk berdamai dengan kekuatan paksaan, nggak ada. Itu manusiawi. Saya boleh duduk bareng sama Anda untuk berdamai, tapi sesungguhnya hati kecil saya tidak akan pernah terima mau berdamai sama Anda karena saya ditekan sama Anda, nggak bakal mau. Nah, itu kata kuncinya. Kata kunci berikutnya adalah ketika kita masuk dalam pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, kata kuncinya adalah stabilitas harga.
Nah, kalau stabilitas internasional nggak bisa dicapai, stabilitas harga tidak bisa tercapai melalui yang namanya harga minyak, dan itu berarti memperkuat posisi dolar yang sedang meluruh, sedang merontok, yang disebut dengan dedolarisasi, maka pertanyaan besarnya menjadi sampai seberapa jauh kita bisa memposisikan diri untuk menjaga stabilitas ini terjadi. Nah, karena ketergantungan impor tinggi, maka jangan pernah berharap ada stabilitas harga. Itu poinnya sesungguhnya. Oke, baik. Nanti saya akan dalami lagi bagaimana kemudian stabilitas harga. Nanti juga akan berpengaruh pada masyarakat termasuk daya beli dan juga harga kebutuhan pokok. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Prime Plus.